Apa? Apakah harus lanjut S2 profesi? Oke, harus lanjut sebelum profesi enggak gitu. Sebenarnya lanjut atau tidak itu tergantung kebutuhan kita sih. Kita butuh nggak atas itu kayak gitu. Karena misalkan kita berkecimpung di dunia keprofesian psikologi, maka lebih baik ya lanjut kayak gitu. Tapi kalau enggak gimana ya enggak masalah kayak gitu. Banyak yang jadi kan itu tadi bisa dipecah-pecah ya. Jadi kita belajar S1 psikologi ada mata kuliahnya, terus kita lulus nih dibekalin dengan mata kuliah itu, terus masih butuh nggak? Misalnya gini, ketika kita nyaman jadi apa ya konsultan psikologi aja kayak gitu, atau kita hanya butuh jadi pseudo teacher aja, apakah harus lanjut S2? Aku rasa sih enggak sih kayak gitu. Tapi monggo kalau misalkan teman-teman merasa ini butuh banget nih kayak gitu, aku butuh skill untuk lanjut, aku butuh uh, butuh yang lainnya ya monggo-monggo aja kayak gitu. Bahkan kalau misalkan uh, lulusan psikologi, jadi kalau di psikologi WAD nih, kita bahas WAD ya, kalau misalkan di WAD itu kita dibekalin mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita nggak cuma semata-mata lulus itu yang berkaitan sama psikologi aja kayak gitu, tapi kita juga bisa bisnis kayak gitu. Bisnis juga ketemu sama orang kayak gitu. Oke. Tuh, jadi tergantung kebutuhan kita sih mau lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan emang dirasa harus lanjut ya monggo kayak gitu. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, bisa menambahkan sedikit Kak Arta? Boleh silahkan. Oke, harus lanjut S2 profesi atau tidak, itu aku setuju dengan Kak Arta ya. Terus yang selanjutnya S2 adalah atau profesi kan? S2 atau Jadi profesi. bisa Oke. bisa sains, bisa profesi. Ah, oke. Kalau ingin jadi psikolog, of course Hmm. S1 psikologi, S2 profesi psikolog. Kalau S1 non psikologi tapi S2 ambil peminatan psikolog, tidak bisa jadi psikolog. Oke? Betul Nah, sekali. oke. Terus kalau semisal S1 psikologi, jurusan psikologi, S2-nya science, dia prefer ke penelitian terus dosen. Nah, biasanya itu science. Terus uh, mau kerja di HRD nih, harus jadi ini nggak sih? Harus jadi psikolog nggak Psikolog sih? nggak? Gitu. Sebaiknya begitu, tapi kita lihat lagi kebutuhan perusahaan. Kalau Iya memang benar. nggak membutuhkan tes-tes yang harus tanda tangan si HRD-nya itu, it's okay, nggak harus psikolog gitu. Gitu. Terus tadi kayaknya ada pertanyaan deh, Kak Arta. Ada pertanyaannya, Kak, bedanya MSDM di manajemen sama di profesi di Sama psikologi apa sih, Kak? psikologi. Ini yang jawab aku Ini atau kayaknya kamu deh Ren yang bisa jawab. Oke, oke. Oke, aku jawab ya Kak Adiachna Putri. Nah, Kak oke, Atsna ya. MSDM di Kak siapa? Kak Achna. Oke. Atsna. Oke, bedanya di manajemen dan di psikologi. Di manajemen itu khusus dia di bagian marketing, perencanaannya marketingnya. Singkatnya ya, perencanaan marketingnya. Sedangkan untuk psikologi, dia lebih ke sumber daya manusianya gitu. Jadi kalau bisa di suatu perusahaan itu di human resource management atau di human capital sekalipun, kalau bisa terdiri dari 3 bidang. Pertama psikologi, kedua manajemen, ketiga kalau bisa orang hukum gitu. Karena untuk melengkapi satu sama lagi, di human capital nanti dibagi per divisi, misalnya divisi bagian marketing atau bagian uh, apa hukum untuk masalah apa ya namanya undang-undang tenaga kerja atau perlindungan perusahaan, terus untuk apa rekrutmen seleksi untuk pengembangan. Nah, itu ada bagian-bagiannya lagi gitu. Jadi sama-sama penting manajemen dan psikologi tapi dengan porsi masing-masing. Semoga bisa menjawab ya Kak Acina ya.
Kita lanjut lagi Kak Arta. Aku pengen ngulik-ngulik Kak Arta. Kak Iya, Arta kan aku sebelum kuliah mungkin di... mending ditanyain ya. Oh iya dong. Aku lebih suka membuka rahasia orang. Waduh, Oke. waduh. Serem Kak nih, Arta buka aib. enggak. Kak Arta dulu kan di sebelum kuliah S2 ini kan Kak Arta sempat kerja ya yang berkaitan dengan Iya, dunia psikologi. Nah, Kak Arta tuh waktu itu kerja sebagai apa dan apa aja sih di situ yang dilakukan gitu? oke, jadi waktu aku dari sebelum lulus ya, dari sebelum lulus tuh aku udah magang di biro kayak gitu. Terus aku di biro tertentu nih, nih. Terus habis itu sambil bantu-bantu biro yang lain juga kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ ngapain sih? Karena posisinya aku itu bukan psikolog ya, maksudnya aku belum S2 profesi dan aku belum lulus kayak gitu. Aku masih mahasiswa S1 psikologi dan waktu itu juga masih S1 psikologi kayak gitu. Terus aku ngapain sih kayak gitu? Aku waktu itu jadi asisten psikolog kayak gitu. Nah, di situ ngapain aja kayak gitu ya. Macam-macam ya. Kalau secara garis besar sih kita administrasi alat tes kayak gitu. Terus menyajikan scoring, kemudian kita sampaikan hasil tesnya, hasil scoringnya ke psikolog, kemudian kita membuatkan jadwal antara psikolog sama klien sih kayak gitu. Terus kalau misalkan di biro yang lain lebih banyak sampai di administrasi sama scoring sih kayak gitu. Kalau di biro kayak gitu ya, jadi asisten psikolog kayak gitu. Jadi Atau mungkin benar-benar ada juga yang asisten psikolog di biro bisa sharing juga di komentar. Oke, mungkin yang sama-sama pengalamannya seperti Kak Arta ya, bisa yang ikut komentar di kolom yang pernah jadi asisten psikolog mungkin karena aku sendiri belum pernah Kak Arta, jadi aku nggak bisa komen apa-apa gitu. Gitu. Asik sih di biro. Cuma memang sampai scoring kayak gitu. Kalau misalkan kita psikolog kan kita membuat hasil pemeriksaan psikologis kayak gitu. Jadi hasilnya seperti apa itu yang bikin psikolog ya. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit rasa penasaran buat teman-teman yang mau masuk psikologi ataupun teman-teman yang lagi kuliah di S1 kali ya, Kak. Apa sih batasan perbedaan antara sarjana psikologi dan psikolog saat bekerja di biro ataupun di perusahaan kayak gitu loh? Apa batasannya? Sampai mana sih gitu? Oke, kalau misalkan sepengalamanku ya, kalau misalkan kita di biro dan lain sebagainya, sebenarnya kita hanya boleh sampai scoring aja kayak gitu. Jadi kita administrasi, kemudian kita scoring, hasilnya itu mentok-mentok kayak gitu. Kemudian berikutnya kan ada pembuatan HPP atau hasil pemeriksaan psikologis, kemudian ada konseling, ada intervensi dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari psikolog kayak gitu. Itu bukan ranahnya teman-teman S1 psikologi kayak gitu. Dan itu berlaku di manapun sih, maksudnya mau di pendidikan, di klinis, di industri kayak gitu. Jadi kan kayak tadi Karina bilang ya, kalau di industri kan juga kalau pembuatan HPP tetap psikolog kayak gitu. Oke. HPP itu hasil pemeriksaan psikologis ya buat teman-teman yang belum paham gitu. Nah, itu kan terkait ke keprofesian ya, terkait nanti psikolog klinis, psikolog industri. Kita back lagi ke S1. Nah, sebenarnya di S1 tuh apa aja sih yang kita pelajarin? Bidang-bidang apa aja sih yang kita pelajarin selama di S1 itu? Yang mungkin kan ada yang tadi udah dibahas PDDK, anak-anak usia dini atau apapun. Nah, apa aja sih sebenarnya yang kan masih banyak banget tuh Kak Arta. Bisa nggak sih dikasih tahu? Beberapa aja ya. Iya, oke.
Jadi kalau di psikologi itu ada psikologi umum, ada psikologi perkembangan, ada psikologi kognitif, terus kok aku lupa ya itu apa. Terus sebenarnya ada mata kuliah yang memang harus diambil dan ada yang pilihan kayak gitu. Ada yang tadi misalkan psikologi anak usia dini. Kalau di universitas Islam mungkin ada psikologi Islam gitu. Oke, kayak Banyak gini, banget jadi sih ya. banyak banget. Jadi intinya di S1 tuh kita dikasih banyak dari bidang klinis, dari bidang industri, dari bidang pendidikan, dari bidang sosial gitu. Dan apa namanya? Bidang perkembangan, dan di situ nanti adalah gambaran untuk kita semua calon sarjana psikologi ini jika nantinya mau jadi psikolog lebih ke peminatan yang seperti apa gitu. Seperti apa? Mm-mm. Ya, jadi setelah oh iya pasti ada filsafat. Filsafat ada. Manusia Semester 2 ya. kali ya Jadi Kak itu ya kalau nggak basic. salah. Kenapa? Semester 2 ya kalau nggak salah karena basic. Semester 2. Iya, Tapi setahu tuh. ada filsafat itu karena filsafat dia kan bapaknya psikologi, kedokteran, Iya. jatuhnya ke ilmu psikologi nanti di mata kuliahnya masuknya psikologi faal.